relationship toksik tuh pernah dan sampai sekarang. Mendingan dicintai ketimbang kita yang mencintai. Halo guys, balik lagi bersama kita di podcast BKT. Podcast kita kali ini membahas tentang relationship. Nah, sebelumnya kita kenalin dulu, saya Lulu dan teman saya Ria. Halo. Sebelum itu, apa sih di benak teman-teman kalau dengar kata relationship? Kalau menurut saya sih Kak, relationship itu suatu hubungan yang memiliki komitmen yang dilakukan oleh laki dan perempuan, tapi relationship itu juga cukup luas ya Kak. Ada hubungan antar keluarga, teman, dan tentunya laki dan perempuan gitu. Tapi yang mau kita ambil ini tentang pasangan ya, jadi laki-laki dan perempuan gitu. Dan kan nama podcastnya ini BKT, buka kartu. Nah di depan ini udah ada kartu yang isinya itu pertanyaan-pertanyaan tentang relationship. Nanti akan kita baca berdua dan akan kita jawab juga berdua sesuai dengan jawaban kita masing-masing. Untuk yang pertama Kak Ria dulu deh. Aku dulu ya yang jawab. Pertanyaan pertama, satu kata buat relationship. Untuk aku, relationship satu katanya itu ketertarikan. Untuk saya, Satu kata untuk relationship, komitmen sih, sama kayak yang tadi. lanjut lagi. Kita lanjut aja ya. Untuk yang kedua, aku yang kegantian ya Kak. Pernah nggak ngejalanin relationship? Cukup menarik ya kata ini pertanyaannya ya. Kalau buat aku sih relationship, kalau buat aku pernah sih ngejalanin relationship dan sekarang juga lagi ngejalanin relationship. Kalau buat Karya pernah nggak nih relationship? Kalau untuk aku, relationship-nya sendiri ya, untuk relationship-nya sendiri pernah pada saat itu, dan ya lumayan cukup ada cerita atau yang hal-hal yang agak sedikit membekas sih. Kayak nggak mau lagi deh ngelakuin relationship kayak gitu. Kalau sekarang lagi ngejalanin relationship nggak? Kalau sekarang untungnya enggak. Jomblo ya Kak berarti Ya, sekarang. alhamdulillah. Oke, Kakak lanjut Kak. Ya aku lanjut ya. Pertanyaannya, pernah atau tidak menjalani relationship toksik? Pertanyaannya ini berat banget. Kalau dari aku sendiri, pernah atau tidak menjalaninya? Enggak, tapi berada di lingkungan atau berada di lingkaran toksik, relationship toksik tuh pernah dan sampai sekarang. Makanya kenapa mungkin alasan utama dari aku yang jomblo nggak mau pacaran itu karena itu, karena berada di lingkaran relationship yang Jadi toxic. gambaran ya Kak. Jadi kayak ibaratnya setelah melihat itu kayak makin ada tembok besar buat kayak mikir lagi gitu buat pacaran. Kalau untuk kamu lu gimana? Pernah apa enggak ngejalanin relationship yang toxic? Sebelumnya toxic relationship itu kayak hubungan yang kita di luar kemauan kita ya kayak. Berarti bisa dibilang pernah, kayaknya pernah deh. Soalnya saya sendiri juga pernah sih. Pernah pacaran, tapi tuh saya tuh bener-bener risih gitu. Bener-bener kayak merasa dikekang, bener-bener kayak beliau itu terlalu obses sama aku Kak. Jadi kayak coba Kakak sendiri kalau diobsesiin banget gitu, pasti nggak mau kan ya, risih banget kan ya, jadi nggak tahu itu toksik atau enggak ya, tapi namanya juga orang sayang mungkin ya, wajar juga sih, tapi tuh kayak bisa dibilang tuh kayak
keterlaluan banget gitu Kak. Terlalu nggak wajar gitu kalau bisa dibilang tuh nggak wajar banget kalau buat hubungan masih dalam kutip pacaran ya, belum menikah gitu. Betul. Gitu. Kira-kira ngejalanin itu berapa lama? Kurang lebih hampir 2 tahun, tapi itu sering putus terus sering lost terus balik lagi balik lagi begitu Kak. Berat banget ya. Oke, gantian Kak Lulu sekarang mengambil kartu. Pertanyaan yang ketiga ya, apa tipe pasangan idealmu? Pasangan ideal. Kalau untuk pasangan ideal sih ya jelas yang ideal tipenya itu yang sama saya sekarang sih, yang sedang saya jalanin sekarang gitu. Untungnya sekarang saya ngejalanin hubungan sama beda jauh sama yang sebelumnya. Untungnya, dan saya tuh suka lah, bisa dibilang sefrekuensi, jadinya tuh nyaman gitu. Nyambung ya komunikasinya ya. Kalau untuk kalian gitu gimana Kak? Kalau untuk aku sendiri tipe ideal pasangan aku. Kalau misalkan ini gambarannya ya satu aja, tinggi. Yang pasti lebih tinggi dari aku sendiri. Harus dispesifikasikan. Emang tinggi karya itu berapa? Tinggi aku sendiri. Tinggi aku sendiri kalau nggak salah ya kurang lebih itu 161 cm. Tinggi juga ya buat cewek ya. Berarti minimal untuk cowoknya itu berapa Kak? Minimal untuk cowoknya ukuran tingginya itu 170 sampai 175 cm. Lumayan banyak mau ya. Iya. Oke. Iya, betul. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang ke selanjutnya kali ya. Oke, aku ambil ya. Apa harapan yang diinginkan agar menjalin relationship yang sehat? Harapan ya, menginginkan agar menjadi relationship yang sehat. Kalau dari aku harapannya itu yang pertama sih komunikasi ya. Komunikasi itu udah pasti penting banget sih dalam relationship itu. Jadi kayak harus ada komunikasi apapun itu. Ibaratnya kalau misalkan kita lagi ada masalah atau apa, benar-benar harus dibicarain gitu, langsung hari itu juga harus dibicarain, harus diselesain gitu. Nggak perlu kayak larut-larut gitu, lama-lamain. Terus yang kedua, selalu tiap saat, tiap harinya itu selalu excited dalam setiap hubungan gitu. Betul. Dalam ketertarikan kita harus selalu excited kayak misalkan kalau misalkan keinginan kita kayak hari ini kita mau jalan-jalan ke sini. Terus besokannya kita harus ngelakuin apa lagi ya gitu ya. Ngelakuin hal yang seru apa lagi ya selain yang kemarin gitu. Jadi kayak selalu mencari hal-hal baru gitu setiap dari hubungan kita sendiri. Kalau misalkan dari Kalulu apa harapannya? Sama sih, hampir sama ya, setiap hubungan pasti pengennya kayak gitu ya, kayak saling cerita, saling terbuka. Nomor satu juga komunikasi, apalagi buat pasangan yang LDR. Buat saya yang sedang LDR, komunikasi itu paling penting, dan kedua itu percaya. Saling percaya. Kalau nggak, kemarin saya juga pernah dengar kalau nggak hubungan kalau nggak saling percaya itu susah. Ya kan, kayak udah deh percaya aja dulu, kalau nggak percaya gimana gitu. Apalagi LDR pasti banyak overthinking dong, curigaan dulu gitu. Betul. Terus yang ketiga hubungan harapannya sih itu saling excited ya, dalam setiap hubungan. Itu aja sih. Dan gantian lagi. Oke, aku ya Kak ya. Betul. Ke berapa nih ya? Tujuan relationship, tujuan pacaran. Tuh kita ya, buat aku dulu ya Kak. Di umur kita yang sekarang ya udah nggak bisa dibilang bukan remaja lagi kali ya. Iya. Udah bukan waktunya main-main lagi ya. Apalagi kalau nih aku kan udah sering pacaran. Tujuan pacaran aku dibalik
sering pacaran itu kayak gimana ya, bisa dibilang kayak ini kan pasti menikah kan, pasti ingin menikah. Gak mungkin kalau kita gak mahamin karakter pasangan kita dulu. Gitu. Kalau kita asal menikah atau kita baru kenal langsung menikah, kayak kita kaget dong pasti. Kita kalau udah menikah gimana, apalagi kalau yang toksik ya, apalagi kalau toksik. Pasti tujuan aku pacaran sih gitu sih, memahami pasangan kita sebelum ke jenjang yang lebih serius gitu kan. Kalau buat karya apa? Tujuan pacaran, kalau misalkan dibilang untuk sekarang sebenarnya nggak ada keinginan sih mau pacaran sebenarnya ya. Alasan kedua juga karena jomblo itu nggak ada niatan sampai sekarang, dan nggak tahu nanti kapannya belum mau pacaran karena mikirnya tujuan pacaran dari aku itu kita menjalin dua pikiran nih jadi satu nih sampai sehidup semati lah intinya gitu. Itu kan berat banget ya buat aku. Apalagi nikah itu kan sekali seumur hidup ya kan? Betul. Jadi tujuan aku tuh yang kayak ya aku nanti kedepannya bakal punya teman hidup yang benar-benar yang saling sharing segala macam, dan banyak hal pokoknya untuk supaya kita berproses tetap kita menjalin hubungan, tetap hidup gitu loh. Intinya sama-sama punya cita-cita untuk kedepannya gimana ya, satu tujuan lah ya. Iya. Yang awalnya mikir sendirian nih, sendiri mikir mau kemana. Kalau misalkan udah punya pacar kan jadi kayak harus sama-sama, harus saling mikir gitu. Itu aja sih tujuan. Singkat tapi dalam ya. lumayan aku ya. Pertanyaannya, apa love language kamu? Wow. Sebenarnya aku nggak terlalu mikirin tentang kayak love language, terus kepengennya gimana. Kalau misalkan dari pertanyaan ini sih lebih ke ini ya, apa namanya? Physical touch. Love language dari aku, karena aku tipenya yang nggak bisa banget LDR pertama. Terus yang kedua itu aku nggak bisa banget sering-sering teleponan atau chat. Udah pasti tahu dong love language aku apa? Quality time, betul. Itu love language dari aku. Kalau misalkan dari Kak Lulu, love language-nya apa? Lumayan banyak sih. Wow, banyak mau ya. Love language aku itu satu quality time juga sih, walaupun aku LDR tapi ya bisa lah sesekali kita ketemu walaupun beberapa bulan sekali atau berapa tahun sekali kan ya. Quality time itu penting, apalagi kalau setelah capek kalau ngomong di telepon atau di chat kan, enak kan ngomong kayak face to face gitu ya kan. Terus yang kedua act of service. Kayak contoh nih, kayak dibukain step motor atau dipakein helm. Iya. Walaupun simpel kayak ngena banget gak sih? Betul. Oke, sekarang balik lagi ke kalau masih ada nih. Masih ada dong. Banyak banget nih tentang relationship. Aduh. Cara langgeng suatu relationship. Tips and trick buat karya sih lebih tepatnya yang sedang jomblo. Nah nih tips dari aku ya, kayak satu, dapet cowok yang lebih excited dalam hubungan. Kayak gimana ya, pengalaman aku ya, kayak pengalaman aku itu, aku sering dapet cowok yang cintanya itu lebih gede daripada aku. Walaupun kayak cewek, kalau cowok kayak kita yang lebih suka, singkatnya gini, mendingan dicintai ketimbang kita yang mencintai. Begitu, kalau kata orang tua juga begitu sih, lebih baik dicintai ketimbang
Gimana tadi Kak? Lebih baik dicintai ketimbang mencintai. Iya betul gitu. Jadinya kita walaupun secapek apapun, kalau laki-laki itu lebih mencintai kita, pasti bakalan kita dilembuti. Cewek kan lebih suka dilembuti. Terus juga cowok itu lebih pakainya logika ketimbang cewek. Oke. Kalau cewek itu pakainya perasaan, lebih ke perasaan banget gitu. Jadi kalau tipsnya langgengnya segitu aja sih Kak. Terus sama gimana ya? Sama ini percaya sih. Percaya. Dan lebih apa ya? Sering-sering buat hal baru dalam hubungan. Oke. Kita bosen nih. Bosen sama pasangan. Kita healing keluar atau apa nonton kayak kemana gitu. Itu suatu trip sih, trik jalan-jalan dong. Trip jalan-jalan. Kalau kakak coba, kalau menurut kakak itu gimana? Walaupun kakak lagi jomblo nih, pasti punya trik Tadi apa dong. pertanyaannya? Cara langgeng relationship. Bagaimana cara supaya langgeng dalam menjalani hubungan? Iya gitu. Kalau misalkan dari aku sendiri, satu udah pasti komunikasi ya. Kalau misalkan ada masalah apapun itu benar-benar harus diselesain bareng-bareng, dibicarain bareng-bareng, cari solusinya bareng-bareng. Terus yang kedua, kalau misalkan ada salah satu dari kita, misalkan dari aku sendiri gitu, kayak ngerasa aduh lagi di posisi capek, males banget pengen ketemu sama dia gitu loh, dan aku bakalan bilang ke dia gitu loh, kayak boleh nggak kasih waktu dulu gitu loh, kayak boleh nggak ketemu dulu gitu loh, bukan karena nggak mau ya, bukan karena udah nggak suka, tapi kayak rest dulu, ada fasenya kita pengen istirahat, me time gitu ya. Ada waktunya yang tar dulu, aku mau sama keluarga dulu atau sama temen dulu, boleh nggak gitu loh. Nah terus yang ketiga, kalau dari aku sama-sama kita kayak bikin visi misi kali ya buat kedepannya, buat tetap menjalani, supaya tetap menjalani hubungan gitu loh. Jadi list. Kayak ya betul, kita bikin list sama-sama gitu loh, tiap harinya, untuk per minggu kayak per bulan kayak gitu. Betul lah, sesekali kayak sebulan sekali kita jalan-jalan gitu ya. Walaupun emang nggak harus setiap hari aja sih. Yang penting harus ada gitu loh, kedepannya kita harus kayak gimana ya, kita harus ngapain ya. Kalau misalkan kayak misal hari ini kita jalan-jalan ke sini, terus nanti minggu depan kita harus jalan-jalan kemana gitu. Buat menghilangin bosen aja sih ya. Nggak hanya jalan-jalan aja sih, ibaratnya ini kayak iya sharing lah atau apa segala macam, iya bercerita. Hari ini kayaknya kita nggak perlu jalan-jalan deh, kayaknya kita ngobrol-ngobrol biasa aja gitu, atau cerita kayak misalkan pengalaman aku kali ini lagi ngapain gitu loh, abis ngelakuin apa, abis menghadapi masalah apa gitu ya, cerita sih. Lanjut dari aku, pertanyaannya bagaimana mengatasi problem dalam relationship, mengatasi masalah, sama kayak ada masalah gitu ya dalam hubungan. Kalau dari aku, karena aku belum banyak banget pengalamannya, tapi kalau dari sudut pandang aku, ya itu tadi yang udah sebelumnya kita bicarain. Yang pertama, ini harus komunikasi, kita harus benar-benar ya, kalau misalkan nggak bisa sempet ketemu atau susah banget ketemunya, intinya dari telepon kayak atau misalkan gimana, pokoknya harus ada komunikasi gitu. Terus yang kedua, harus fokus ke inti permasalahannya, jangan melenceng gara-gara ini jadi kayak kemana-mana gitu, harus fokus ke inti masalahnya. Terus yang ketiga, ya kalau misalkan dari salah satunya bingung harus kayak gimana, yang satunya lagi kayak ya udah diselesain dengan cara gini lah gitulah gitu, kayak kasih solusi masing-masing gitu, jangan malah menghilang gak mau ngeladenin. Gedek banget sih. Sama balik lagi sih kan, karena kalau misalkan dari aku punya list tujuan kita hubungan sampai ke depannya itu ngapain aja, harus ngapain, harus ngelakuin apa gitu, visi misinya lah intinya. Ya itu harus balik lagi berpatokan dari situ. Kalau misalkan ada permasalahan, kita harus
digarisin lagi visi misi kita tuh kayak gini loh gitu. Balik lagi ya. Kalau Mm-mm. lagi ribut gitu, kita lihat ke belakang. Betul. Kalau misalkan dari Kak Lulu gimana? Cara mengatasi masalah. Mm-mm. Itu sih karena aku LDR ya, pasti lebih sering Iya ribut gak sih? Iya, benar-benar. Jadi ya itu langsung telepon atau enggak kita kasih waktu dulu sebentar untuk mencairkan pikiran dulu. Terus kalau udah agak dingin, terus kita ini saling cerita, apa sih yang bikin kamu kesel, apa sih yang bikin kamu kayak gini gitu. Jadi tuh kayak nggak malah, apalagi kalau gedeknya itu malesnya itu silent treatment. Silent treatment. Iya, itu paling nggak suka banget sih. Iya. Itu malah makin sulit nggak sih Iya. buat biar bisa selesai masalahnya? Yang ada bukan masalah yang selesai, yang ada hubungannya yang selesai. Iya. Ya kan? Bahaya itu. Bahaya banget. Itu diomongin baik-baik, terus diselesain masalahnya, diperbaikin lagi. Buat ya namanya juga hubungan ya, pasti ada sering ributnya sih. Buat belajar aja sih ke depannya biar nggak ngelakuin kayak gitu lagi. Gitu. Terus kayak minta maaf, Iya. itu paling penting. Cowok jangan pernah gengsi minta maaf, apalagi cewek kan sering gengsian minta maaf. Catatan banget tuh buat cowok. Cewek juga nggak ada tuh yang namanya cowok selalu salah, cewek Selalu ya Aku betul. sering kok minta maaf ke cowok aku. Sama-sama ya, seimbang, harus seimbang. Harus seimbang, namanya juga hubungan kan, dua orang yang punya hubungan gitu. Kalau misalkan dari aku ada tambahan lagi sih, satu lagi. Kalau misalkan punya permasalahan dalam suatu hubungan, ini biasanya sih lebih ke relate ke cewek ya. Biasanya tuh cewek tuh kalau misalkan nggak mau cerita tuh kebanyakan mendem ya. Iya. Kebanyakan mendemnya kayak nggak enak mau ngasih tahu. Aku pengennya gini loh, aku pengennya gitu. Tapi jeleknya tuh gitu. Nah iya, nggak enakan sama Nggak cowok. enakan. Nah kalau bisa pada saat situasi kayak gitu, kasih tahu aja, keluarin aja semua unek-uneknya, kasih tahu gitu. Nanti biar bisa cowok itu, oh ternyata cewek ini begini ya gitu. Oh ternyata cewek ini nggak mau loh gitu loh, kayak lama-lama nunggu misalkan Iya, gitu. betul. Kan karena ada kayak ibaratnya cowok itu nggak pernah ngertiin perasaan cewek gitu loh. Kenapa sih harus pakai Problematic kode? banget. Kenapa sih harus pakai kode mulu si cewek? Nah, Nggak itu semua cowok peka ya. iya kan? betul. Nah makanya itu Peka. si cewek ini harus bener-bener ngutarain perasaannya, keluarin aja unek-uneknya. Kalau misalkan kalian memang percaya sama cowoknya ya. Itu kuncinya tuh percaya. Iya percaya. Gitu. Udah pertanyaannya kayaknya udah selesai deh ya. Kita udah di Heeh. penghujung acara nih. Iya. Udah banyak banget yang kita bicarain tentang relationship. Kita udah ngasih tahu tipsnya dari kita ya ini ya. Menurut versi terbaik kita. Terus kita masing-masing, terus kita punya pengalamannya juga masing-masing, tujuan kita tentang relationship juga gitu. Balik lagi buat kalian ini, terserah kalian sih mau Dengerin kita, percaya sama kita, atau misalkan oh ternyata begini ya relationship gitu loh, nggak hanya dari pikiran kalian doang gitu loh, dari ternyata tentang relationship itu luas gitu. banget. Nah, Banyak lah versi-versi kakak-kakak teman-teman semua di luar sana, versi terbaiknya banyak, atau kayak tips langgeng juga ya kan. betul. Apalagi kalau yang udah lama berpacaran bertahun-tahun pasti banyak lah pengalamannya ya kan, yang dia tahu tentang pasangannya. Tapi jangan sampai putus sih. Iya betul, karena kan tujuannya ya untuk Ke masa jenjang, depan iya. sama-sama gitu. Oke, sekian podcast dari kita nih ya. Banyak banget yang kita omongin, banyak banget yang kita bicarain gitu. Semoga video ini, podcast ini bermanfaat untuk kalian. Iya betul. Terima kasih banyak yang udah nonton podcast ini. Untuk kedepannya kita bakal bikin podcast dengan tema-tema yang menarik lagi ya. Betul. Kalau bisa sih bisa banget request. Di bawah kolom komentar gak sih? Iya boleh Atau enggak banget. ada yang ini tips-tips menarik buat relationship, komen aja di bawah. Untuk pertemanan Iya. ngebahas tentang apapun gitu boleh. Boleh banget di komen. Oke, sekian podcast dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.